Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 21050400076. Di sini pertama kali saya em, di sini saya pertama kali berterima kasih kepada dosen pengampu Bu Marnia Rani SHMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus asuransi. Di sini saya mengambil putusan nomor 147 garing PDT garing 2020 garing PT BTN. PT Asuransi MSI IG Indonesia, suatu perseorangan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia. Berkedudukan di Jakarta, beralamat di Sumitmas, 2 Balding, 2 2 Balding 15 Floor, Jalan Jenderal Sudirman. Kap 6162 Jakarta 12 12 12 19 0. Jakarta Selatan. Sebagai pemanding semula penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Bernardus Priyono Wanandi selaku wakil direktur yang selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Otto Bismarck Simanjuntak S.A. Rudi Masal Barimbing STSA dan Mangatar M. Napitupulu S.A. Advokat dan konsultan hukum dari aktor hukum Otto Bismarck Simanjuntak dan Associates beralamat di Jalan KH Wahid Hasim nomor 90F Menteng Jakarta Pusat 10.340 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2020. Pengadilan tinggi tersebut, yang pertama satu, surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 7 Desember 2020 nomor 147 garing PDT garing 2020 garing FTBTN tentang penunjukan majelis hakim untuk meriksa dan mengadili perkara tersebut. Dua, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, menerima dan mengutip keadaan mengenai kedudukan perkara seperti tercantum dalam gugatan dan penggugatan dalam perkara nomor 1058 garing PDT titik G garing 2019 garing PN TNG tanggal 3 September 2020 sebagai berikut. Latar belakang dan hubungan hukum antara penggugat dan para tergugat. Yang pertama, bahwa penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dua, bahwa tergugat merupakan badan usaha yang berbentuk perseorangan perorangan atau perusahaan perseorangan yang mana suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu pemilik dan tanggung jawab pemilik tidak terbatas, yang artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan tersebut. Yang ketiga, bahwa tergugat dua adalah selaku pemilik tergugat yang pertama, yang artinya segala risiko yang terjadi pada tergugat satu secara hukum serta merta akan menjadi beban atau tanggung jawab tergugat dua. Yang keempat, bahwa penggugat selaku penanggung telah menyelesaikan pembayaran klaim asuransi kepada PT Externtex selaku tertanggung yang mengalami kerugian akibat kebakaran objek pertanggungan berupa salvage stok kapas. Yang kelima, bahwa sebagai konsekuensi dari penyelesaian klaim asuransi terdapat PT Externex, maka dan sisa salvage stok kapas yang dapat diselamatkan menjadi milik penggugat, dan untuk menghindari kerugian maka penggugat memutuskan untuk menjual salvage stok kapas tersebut dengan cara lelang kepada para pembeli atau subject buyer yang berminat. Yang keenam, bahwa melalui surat elektronik lama Maret 2018 penggugat melaksanakan lelang tanpa melalui survei terlebih dahulu dengan mengirim undang foto berdasarkan foto dan penawaran dari barang tersebut kepada salvek yang berminat yang terdapat pada bukti P-1. Yang ketujuh, bahwa para tergugat sangat tertarik terhadap lelang tersebut dengan mengikuti penawaran lelang yang diadakan oleh penggugat. Yang ke-8, bahwa dari adanya lelang salvage kapas yang dilakukan penggugat kepada salvage buyer pada tanggal 1 Maret 2015, para tergugat memasukkan atau mengajukan surat penawaran seharga
sebanyak 18.500 kg yang seharga yang para tergugat yang telah membayar deposit awal sebesar 25 juta rupiah kepada penggugat pada tanggal 1 Maret 2018. Yang 9, bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 penggugat menetapkan para tergugat sebagai pemenang lelang yang berhak membeli salvage stok kapas dan terdapat pada bukti P3. Yang 10, bahwa pada tanggal 3 Maret 2018 penggugat melalui telepon memberitahukan hasil lelang kepada para tergugat dan menyatakan para tergugat sebagai pemenang lelang salvage stok, dan pemberian disampaikan kepada tergugat melalui fax tertanggal 9 April. Yang ke-11, bahwa tergugat 2 mengirimkan surat elektronik atau email kepada tanggal 8 Maret 2015 kepada penggugat menanyakan mengenai surat pemenang lelang dan kapan salvage stok kapas dapat dibayarkan, dan penggugat menyampaikan surat kepada tergugat 2 tanggal 9 April 2015 yang menyatakan bahwa terkait dengan informasi atau bonded area yang baru kami terima, sehingga pembayaran untuk salvage ini ditangguh sementara hingga hari keputusan dan dari pihak bea cukai. Yang ke-12, bahwa penggugat telah mengirimkan surat elektronik atau email tanggal 11 April 2015 kepada tergugat 2 selaku pemenang lelang salvage stok kapas. Para tergugat telah melakukan prestasi dan tidak bertikat baik. Yang pertama, bahwa penggugat melalui surat elektronik, email, melalui aplikasi WhatsApp dan telepon dari tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 dan tanggal Desember 2015 telah mengingatkan tergugat 2 untuk segera menyelesaikan kewajibannya, yaitu dengan melunasi kekurangan pembayaran, namun tergugat 2 sama sekali tidak mengindahkan teguran tersebut. Yang kedua, bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya Otto Bismarck Simanjuntak dan Asosiates juga telah mengirim surat teguran atau somasi kepada tergugat 2. Masing-masingnya dengan yang pertama surat somasi 1 tertanggal 5 Maret 2019 dengan nomor 010-OBS-3-2019. B. Jawaban dan surat somasi kedua tertanggal pada 27 Maret 2019 dengan nomor 013-OBS-3-2019. Surat somasi 3 tertanggal 30 April 2019 dengan nomor 015-OBS-4-2019 untuk segera membayar kewajibannya kepada penggugat. Namun teguran atau somasi tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh tergugat. Yang ketiga, bahwa para tergugat sama sekali tidak mengindahkan surat somasi atau teguran yang dikirimkan oleh penggugat sebagaimana disebutkan pada poin di atas. Dengan demikian, para tergugat telah terbukti tidak beretikat baik atau Tegegentrau. Tuntutan bunga. Yang pertama, bahwa sehubungan dengan upaya yang telah dilakukan penggugat untuk mendapatkan kembali hak-haknya dari para tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, dikarenakan perbuatan ingkar janji atau prestasi para tergugat kepada penggugat, maka penggugat wajib mendapatkan penyelesaian dalam bentuk penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagai diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata yang kami kutip sebagai berikut. Tiap-tiap perkataan untuk membuat sesuatu atau untuk tidak membuat sesuatu. Apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberi penggantian biaya rugi dan bunga. Yang kedua, bahwa dengan demikian, bagaimana yang diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata, penggugat juga menuntut pembayaran bunga atau moratorium dengan besaran bunga sebagaimana yang diatur dalam pasal 1767 dan pasal 1768 KUH Perdata. Yang ditentukan adalah 6% per tahun. Yang ketiga, bahwa dengan demikian wajar penggugat menuntut para tergugat untuk membayar bunga yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga diajukan gugatan ini sebesar 91.190.625 rupiah. Dalam pokok perkara, bahwa adalah benar sebagaimana dalil penggugat rekovensi atau tergugat rekovensi poin kedua dan ketiga, bahwa selaku pemilik tergugat satu rekovensi ada tergugat 2 rekovensi atau penggugat rekovensi adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas tergugatnya tergugat pertama rekovensi, dan selanjutnya akan mengambil alih seluruh tuntunan penggugat rekovensi atau tergugat
rekovensi terhadap tergugat satu konvensi. Bahwa adapun tergugat satu konvensi dan tergugat dua konvensi secara tegas dan keras membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh para tergugat konvensi. Yang ketiga, tentang dalil nomor 16 bahwa tergugat satu konvensi atau tergugat dua konvensi atau penggugat rekonvensi akuo yang mendalilkan bahwa tergugat satu konvensi atau tergugat dua konvensi pembuatan rekonvensi telah mengambil seluruh salvage stok kapas seberat 540 kg 254,540 kg pada tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 dan berkelanjutan tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 bahwa adapun tergugat satu konvensi dan tergugat dua tidak mengetahui pengambilan seluruh salvage stok kapas tersebut karena sebagai perantara, sedangkan yang bertanggung jawab mengambil seluruh salvage stok kapas tersebut karena hanya sebagai perantara, dan sedangkan yang bertanggung jawab penuh atas pembelian dan pengambilan salvage stok kapas Akuo adalah saudara Asep Ahmad Saibu yang telah meminjam nama perusahaan PO Majid Makmur Jaya atau tergugat satu konvensi milik tergugat dua konvensi atau penggugat rekonvensi. Permohonan bahwa berdasarkan pada dalil tersebut, maka selanjutnya penggugat rekonvensi atau tergugat dua konvensi atau tergugat satu konvensi mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan hal-hal bagian berikut yang terdapat dalam konvensi dan dalam ekstensi mengabulkan seluruh ekspektasi tergugat satu konvensi atau tergugat dua konvensi penunggatan rekonvensi. Dalam pokok perkara, yang pertama menolak seluruh gugatan konvensi. Yang kedua, menyatakan saudara Asep Ahmad Saibu telah meminjam perusahaan tergugat dua konvensi atau penggugat rekonvensi untuk membeli barang salvage stok kapas dari penggugat atau konvensi. Yang ketiga, menyatakan tergugat satu konvensi atau tergugat dua konvensi atau penggugat rekonvensi hanya selaku perantara saudara Asep Ahmad Saibu untuk bisa ikut serta membeli barang salvage stok kapas dari penggugat konvensi. Yang keempat, menyatakan saudara Asep Ahmad Saibu belum menyerahkan sisa pembayaran salvage stok kapas sebesar 1.529.843.750 rupiah kepada tergugat dua konvensi atau penggugat rekonvensi. Dalam rekonvensi, menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara Akuo ex bono apabila majelis hakim berpendapat lain. Maka mohon selanjutnya putusan yang seadil-adilnya menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan nomor 1058 garing PDT garing 2019 garing PN Tangerang tanggal 3 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 3 September 2020 dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat pertama dan kedua dan kepada para penggugat melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana pernyataan dari akta pernyataan banding nomor 1058 PDT garing 2019 garing Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pembanding semula penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1058 garing PDT titik G garing 2019 garing Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 September 2020 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada para terbanding semula tergugat satu dan tergugat dua masing-masing pada tanggal 40 September 2020 tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dari alasan banding yang diajukan pembanding
semula penggugat pada pokoknya memohon sebagian berikut. Yang dalam ekstensi menolak ekstensi terbanding 1, garis tergugat 2, dan terbanding 2 atau tergugat 2 untuk seluruhnya. Dalam rekovensi dan rekovensi menyatakan menolak gugatan rekovensi dari penggugat rekovensi tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam konvensi menghukum kepada para tergugat atau para penggugat rekovensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Menyatakan instruksi tergugat 1 dan tergugat 2 ditolak dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2, menyatakan para tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Yang ketiga, menghukum para tergugat untuk membayar sisa kewajiban atas lelang sampai stok kapas sebesar Rp1.529.843.750 kepada penggugat. Menghukum yang keempat adalah menghukum para tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar Rp91.790.625 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk yang selainnya dan selebihnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap analisis saya tentang kasus asuransi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.